Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Maret 2026 ya. Namun sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada Eight of Pentacles reverse di sana. Berikut ada energi dari Two of Wands reverse. Berikut ada energi dari Five of Pentacles reverse. Berikutnya ada energi dari Seven of Swords. Dan kemudian di sini ada energi dari Seven of Wands ya. Nah, berikutnya di sini ada energi dari Queen of Pentacles. Kemudian ada energi dari The Hierophant reverse, Two of Swords reverse, dan berikutnya ada energi dari Six of Cup. Oke, baik ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini energinya kamu. Kamu kok kayaknya udah kayak muak banget gitu ya dalam berurusan dengan si dia gitu. Kamu udah capek sekali ngadepin si dianya ini gitu ya. Yang gak peduli sudah sempet dulunya itu tuh entah sudah seberapa besar pun perasaan cintanya kamu, perasaan sayangnya kamu kepada dia. Tapi perasaan cinta dan sayang itu untuk saat sekarang bisa aja nih ya menghilang dan bahkan berubah menjadi perasaan benci gitu lah. Nah, jadi di sini tuh yang kayak berlaku lah ya, cinta dan benci itu tuh bedanya bedanya sangat tipis. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak cinta banget ya ini bisa berubah menjadi benci banget gitu ya. Nah, di sana. Jadi yang kayak udah kosong hatinya kamu tentang apapun yang mau kamu berikan dalam artian yang positif kepada si dia gitu. Walaupun katakan ya, kamu tidak berencana untuk membalas dendam ke dia. Kamu tidak berencana untuk menyakiti dia, tapi juga di sini untuk mencintai dia pun kamu nampaknya sudah tidak sanggup lagi. Nah, seperti itu. Gak ada lagi yang mau kamu berikan kepada si orang ini gitu, kepada si pasangannya kamu ini. Udah habis hati gitu ya istilahnya. Udah habis hati banget kamu ngelihat dia gitu loh ya. Jadi beberapa bahkan nggak bisa lagi tuh memaafkan dia. Jadi kayak kupon maaf dari kamu untuk dia udah tos gitu. Udah habis. Nah, di sana ya, mari lihat. Jadi apalagi ya kalau hubungan ini tuh dengan dianya udah cukup lama ya, katakan udah 5 tahun, udah 7 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Jadi udah bener-bener kosong kamunya ke dia. Hatinya kamu itu tuh, cintanya kamu itu tuh udah bener-bener kosong untuk si seseorang ini. Nah, di sana. Jadi kok nampaknya kamu semacam nggak bisa lagi. Gitu loh, nggak bisa. Jadi ngelihat dia itu tuh boleh, kamu tuh udah flat hati. Kalau nggak kamu flat hati sama dia, yaitu gitu ya, gemes kamu ngelihat ini orang. Gemesnya gemes kesel gitu ya, bukan gemes sayang gitu, enggak, tapi gemes kesel gitu loh. Dan yang iyanya ya, kamu boleh aja tergoda nanti nih di rentang 7 hingga 14 untuk menyatakan kepada si dia ya tentang keberadaan dirinya dia dalam hatinya kamu yang sudah tidak ada lagi gitu. Jadi secara konkretnya tindakan kamu bisa, kamu akan menggugat dia cerai gitu ya. Kamu akan bilang pisah sama dia ya. Atau kamu bakalan kayak memutuskan untuk menggagalkan niatan pernikahan dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu tidak lagi memperlakukan dia seperti orang yang ada dalam hidupnya kamu selama ini. Malah kamu kayak mau memperlakukan dia sudah saatnya dieliminasi. Dia sudah saatnya harus disingkirkan dari hidupnya kamu, gitu loh. Nah, di sana. Ya.
Bahkan untuk beberapa, saking gedeknya kamu sama orang ini, walaupun ini maaf ya agak melenceng ke agama, walaupun mungkin agamanya kamu melarang tentang perceraian, ya, melarang tentang perpisahan, tapi kamu bisa di sini tuh, aku yang jalani hidupnya aku yang tahu bagaimana pahitnya dengan dia, bagaimana sakitnya dengan dia, gitu ya. Jadi kayak kamu di situ tuh bisa melawan gereja gitu ya. Ini mari langsung aja ya untuk teman-teman Kristen soalnya. Melawan gereja gitu ya, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada perceraian, yang tidak boleh ada satu orang pun yang memisahkan ya pernikahan yang sudah dibawa ke depan Tuhan gitu ya. Jadi kamu bisa bilang kayak gini, Tuhan juga bakal ngerti kok bagaimana upaya usahanya aku selama ini untuk mempertahankan rumah tangga dengan dia, dan Tuhan pasti bisa mengampuni aku kalaupun perceraian itu adalah sebuah dosa gitu ya. Nah di sana jadi kayak nggak ada yang bisa menghalangi kamu, dah gitu aja ceritanya. Nggak ada yang bisa menghalangi kamu untuk menyelesaikan ya urusannya kamu dengan si seseorang ini. Nah seperti itu ya. Nah jadi nggak bisa lagi kamu berfungsi dengan baik sebagai seorang pacar, sebagai seorang suami, seorang istri kepada si dia gitu. Nggak bisa lagi, kok kayaknya boleh tuh nggak ikhlas lagi gitu ya, nggak ridho gitu loh ya. Kamu nggak ridho untuk berfungsi dengan baik kepada si dianya gitu. Sebuah kesia-siaan mungkin menurut kamu gitu ya, sebuah hal yang tidak pantas untuk dia terima gitu ya. Hanya untuk capek-capekin kamu aja, hanya bikin tambah-tambah kamu kecewa, hanya untuk ngebebanin dirinya kamu sendiri saja gitu ya. Nah jadi di situ kamu tuh udah ogah banget dah guanya gitu model kamu ya ke si seseorang ini. Nah di sana boleh nih kayak entahkah di situ tuh kamu mengusir dia, bisa ya. Tadi kan kata Mari, kamu untuk beberapa dari kaum Aries mengusahakan agar dia itu tuh paham gitu loh tentang bagaimana kondisi keadaannya kamu saat ini tuh kepada dia ya. Apalagi kalian Aries, kalau Aries mah orang-orangnya tuh orang berani ya mengekspresikan diri gitu, berani banget daripada untuk nyimpen ya. Mungkin kamu juga udah capek nyimpen emosinya kamu selama ini dari dia. Nah jadi di sini tuh mau kamu tumpahkan gitu loh ya. Kamu mungkin minta pisah kamar dari dia ya, kamu ngungsi kemana kayak gitu ya, ke teras kah kamunya gitu kan. Mendingan kamu bobok di gudang kah misalnya gitu ya, daripada melihat dia, daripada mendengarkan suaranya, mendingan kamu kayak membawa dirimu itu tuh jauh-jauh gitu ya. Nah di sana jadi kayak lebih nyaman lagi tuh kalau kamu ada di gudang yang nyata-nyata gudangnya ada kecoa kah, tikus kah, apakah gitu ya. Masih lebih mending lagi untuk menghadapi makhluk-makhluk yang seperti itu ya dibandingkan dengan dia. Nah bisa kayak gitu, karena beberapa ini memang udah habis kali, udah kosong kali gitu ya. Nah, jadi kamu blokir dia gitu ya. Kamu hapus nomor handphonenya. Ya kamu masukkan dia ke daftar hitam handphonenya kamu. Gitu, supaya dia putus koneksi sama kamu. Nah, seperti itu ya. Dia tuh harus tahu gitu loh. Kayak kamu itu tuh nggak mau main tiarap-tiarap, main diem-diem gitu ya. Akan perubahan hatinya kamu kepada dia. Tapi di situ tuh kamu ungkapkan. Kamu ungkapkan dengan terang benderang, kamu ungkapkan dengan sangat amat jelas. Seperti itu. Tiba-tibanya kamu udah melangkahkan aja kakinya kamu ini tuh ke pengadilan sana ya untuk menggugat dia. Itu ya kalau ini tuh udah yang dalam rumah tangga dan udah lama gitu ya menanggung rasa pahit gitu loh, rasa pahit dalam relationship dengan si dianya. Nah, seperti itu. Ya. Dan ya memang kamu sudah punya kesadaran soalnya gitu ya.
Mendingan daripada makan hati ngelihat dia berurusan dalam asmara dengan dia, mendinganlah kamunya itu tuh memilih makan hati menghadapi karyawanmu misal, ya, menghadapi rekan kerjamu misal gitu ya. Mendingan dah mumet kepala untuk menghitung uang gitu ya, daripada menghitung salah-salahnya dia gitu ya. Di sana. Mendingan kamunya itu tuh kayak memilih untuk jauh gitu ya, jalan-jalan kemana kek, menghibur diri kemana kek, gitu ya. Daripada kayak terkunci, terkukung ya dalam perasaan yang tidak bahagia dengan si dianya. Jadi mari lihat, kamu bisa aja memang sedang proses untuk menggarap kembali hidupnya kamu. Menggarap kembali hidupnya kamu yang sudah sempat ambiar, buyar gitu ya, gara-gara si dianya gitu ya. Atau gini aja untuk lebih bertanggung jawab ya, kamu udah kayak merasa kamu udah kayak merasa bahwa udah saatnya kamunya itu tuh menarik kembali dirinya kamu ya, dari relationship dengan dia untuk kamu kembali bertanggung jawab kepada dirinya kamu sendiri gitu loh, atas keputusannya kamu yang salah kamu ambil memilih dia sebagai pasanganmu gitu ya. Nah saat sekarang kamu kayak menertibkan kembali hidupnya kamu, karena dampak ketika kamu memilih dengan dia itu tuh sudah kayak kelihatan nyata dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi kamu yang memilih bersama dengan dia dan kamu juga yang kemudian memilih untuk menggarap hidupnya kamu sendiri lagi gitu. Nah, di sana ya. Jadi balik lagi nih fokusnya kamu kepada self care, kepada self love gitu ya. Kepada hal-hal yang sempat kamu korbankan gara-gara mengambil keputusan untuk fokus dalam relationship bersama dengan si dia. Gitu ya. Nah, jadi ya ini intinya bahwa dia diusir pergi atau ya bahasa halusnya kamu memilih pamit. Kamu memilih pamit dalam relationship ini. Tapi pamitnya kamu bukan pamit baik-baik ya. Tapi pamit seperti pamit yang karena udah begah gitu ya. Karena kamu tuh udah begah banget gitu loh. Dalam hubungan sama si dia. Diawali dengan cinta kasih sayang, tapi ditutup dengan kehampaan atau ya tadi ya ada amarah di sana. Ada amarah di dalam dirinya kamu. Gitu ya. Jadi tutupnya hubungan ini ya bagi kamu pribadi tentu saja ini adalah tutup yang ya tidak baik-baik saja gitu ya, menyisahkan kenegatifan jadinya dalam hidup kamu ya untuk beberapa di sana. Nah, jadi kayak ketika melihat kamu mulai menunjukkan dirinya kamu ya kepada dia, ketika dengan sikap belak-belakannya kamu ini tuh ke dia, wah ini tuh dia anggap waduh bahaya gitu ya. Jadi kayak oke lah memperlakukan kamu dia tidak bisa baik gitu. Tetapi ketika melihat kamu juga mau pergi, wah ini tuh nggak bisa dibiarkan kata si kawan, nggak bisa dibiarkan gitu. Segagal-gagalnya dia berfungsi berperan sebagai seorang suami, seorang istri, seorang kekasih gitu ya. Tapi dia juga di sini tuh malah tidak rela jika kemudian hubungan ini tuh berakhir. Nggak rela dia gitu. Jadi kok kayaknya dia semacam merasa tertantang ya untuk mempertahankan posisinya dia dalam hidupnya kamu gitu loh. Nah jadi ketika kamu katakan mengusir dia, katakan ya misalnya memang langkahnya kamu mau buang itu semua baju-bajunya dia keluar dari rumahmu, kamu mau suruh dia angkat kaki, minggat kau gitu ya, cabut kau sekarang. Nah tapi kamu akan lihat ada perlawanan dari si dianya ke kamu, melawan dia gitu. Melawannya itu tuh belum tentu ya akan kayak apa sih kamu ini tuh buang baju aku keluar, apa sih kamu ini tuh nyuruh aku cabut gitu ya. Dia bisa aja tidak marah-marah, bisa aja dia kayak kenapa sih, janganlah, jangan suruh aku pergi, iya aku minta maaf sama kamu, aku salah dah. Bisa dia kayak gitu. Intinya bahwa dia sedang mempertahankan, dia akan mempertahankan posisinya dia. Nggak bisa kamu segampang itu tuh ya mengundang dia datang dalam hidupmu dan kemudian kamu menyuruh dia untuk pergi dari hidupnya kamu. Marlet tentu dia tuh tidak akan mau ya segampang itu gitu loh untuk selesai dengan kamu.
Walau kamu punya segudang alasan untuk menyudahi relationship ini, tapi dia juga akan mencari-carikan ya segudang alasan juga ya untuk bisa bertahan dengan kamunya ini dalam hubungan kalian ini gitu ya. Nah di sana. Jadi dia pun akan gigih di situ. Makanya entah pakai acara nangis-nangis pun jadi, ngamuk-ngamuk mengintimidasi kamu pun jadi gitu. Intinya adalah nggak mau gue pisah, nggak mau gue lu pergi, gitu. Nggak mau gue lu selesai dengan gue, gitu. Nggak mau aku tuh kamu lebih memilih hidupnya kamu pribadi daripada aku, gitu. Nah jadi kayak andaikan kamu sakit pun dengan si dia, udah jelas-jelas ini ya sakit lahir batin kamu gara-gara relationship ini. Tapi dia tuh bisa kayak bilang buang aja udahlah. Kalau memang kamu sakit lahir dan batin buang aja dirinya kamu gitu. Ya udah hidupnya kamu itu tuh untuk aku aja. Ah bisa di sana dia. Bayangin. Nah, kekeh dia soalnya kalau mari lihat ya kekeh dia. Nah di situ. Nggak bisa ini ceritanya main acara kabur-kaburan aja kamu dari dia. Nggak bisa ini ceritanya stop aja. Relationshipnya kamu tuh dengan dia. Gitu. Dia pasti akan benar-benar mempertahankan. Gitu loh. Tapi begini, walaupun dia berusaha untuk mempertahankan, apakah di situ ada niatan baiknya dia? Katakan untuk kemudian berubah. Kan gitu ya, jangan hanya kayak mau bertahan saja. Bukankah begitu saudara-saudara? Ngapain kamu mau bertahan sama dia kan? Mungkin ada beberapa di antara kan pasti tuh yang kayak memilih yang kayak maunya itu tuh oke, lu bertahan, tapi kemudian apa yang lu sajikan dalam relationship ini? Apakah lu mau berubah? Apakah lu mau lebih sayang? Apakah lu mau lebih bertanggung jawab? Apakah lu mau lebih dewasa? Apakah lu mau kan gitu ya? Nah, pasti kan kamu ingin kayak ya bertahan mah bertahan, tapi kemudian berubah dong. Karena gue memilih untuk pisah karena ada masalah di elu kan gitu ya. Nah kalau elunya datang dengan versi elu yang kayak kemarin-kemarin hari, ya sorry bos. Lah versi lu itu tuh mau gue campakkan, mau gue buang kan gitu kamunya ya kan Aries kan. Nah jadi di sini tuh ketika dia memilih bertahan, apakah di situ tuh ada kesadaran untuk berubah diri demi mempertahankan relationship dengan kamu? Tidak. Jawabannya Mari adalah tidak. Gitu. Ya, dia hanya kayak sebatas tetap mau mengklaim bahwa dia adalah suamimu, dia adalah istrimu, dia adalah pacarnya kamu. Gitu ya. Dia hanya sebatas Marilah itu tuh hanya mau mengklaim saja. Tapi apa yang menjadi alasan kamu mau membuang relationship ini itu tuh tidak ada dalam kesadarannya dia untuk dia rubah gitu. Contoh aja gini ya, kamu udah muak banget karena ini orangnya malas kerja misalnya. Apakah kemudian misal ketika kamu memberikan kesempatan kepada relationship ini untuk kamu jalani lagi, apakah dia akhirnya mau jadi orang rajin untuk bekerja? Ya enggak gitu. Kemudian ketika kamu muaknya itu, dia tuh peselingkuh, asik selingkuh aja. Apakah kemudian dia mau untuk setia sama kamu? Ya enggak. Maret ya enggak. Gitu. Ya. Ketika misalnya dianya itu tuh orangnya kayak suka banget acuh abai sama kamu. Jadi kamu merasa kamu ditelantarkan oleh dia. Apakah dia mau berubah menjadi lebih bertanggung jawab kepada kondisi mental emosionalnya kamu? Ya tidak. Ya tidak di situ. Kalau Mari nampak. Ya. Jadi kayak semacam kalaupun kamu memberikan kesempatan, kamu hanya akan muter-muter di kondisi keadaan yang sama. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah di sana. Gitu. Jadi bagi teman-teman ya, bagi kalian kaum Aries yang memang udah dah gue selesai aja dengan orang ini. Mari kalau boleh memberikan pendapat ya, menurut Mari itu tuh bukan satu hal yang salah. Bukan satu hal yang keliru gitu. Karena pasti ada yang salah dalam relationship ini kan, sehingga kamu memilih untuk membuang dia ya, menyelesaikan hubungan ini. Coba kalau hubungan ini tuh baik-baik saja ya, membuat kamu bahagia, membuat kamu gembira, membuat kamu ya setidaknya tenang, damai gitu ya. Ya pasti kamu ingin kayak menjaga, merawat relationship ini kan. Tapi karena ada yang tidak berkenan di hatinya kamu ya, makanya kamu ingin ini semua dibuang saja ke tong sampah kan gitu ya.
Nah, di sana. Nah, tapi apa yang menjadi alasan kenapa kamu mau menyelesaikan relationship ini, Maria itu tuh bisa tidak menjadi fokus utamanya dia. Gitu. Yang taunya dia jangan cerai, jangan pisah. Kamu jangan ngusir dia pergi. Yang taunya dia tuh cuman sebatas di sana. Itu loh. Kak Mar nampak ya. Makanya itu tuh kata Mari bahwa walaupun kamu memberikan kesempatan kepada relationship ini untuk menyala kembali, hidup lagi, berjalan lagi, ini tuh sama dengan kamu kembali jalan di tempat gitu. Ya, justru memang itu bukan satu ide yang bagus ya, bukan satu ide yang baik. Fokus kepada dirinya kamu sendiri, fokus kepada hidupnya kamu, fokus kepada masa depannya kamu sendiri, itu tuh jauh lebih bagus ya daripada muter-muter di kisah yang serupa sama dengan si dia. Gitu. Oke? Baik Aries. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo di sana, Aries ada di situ, Taurus, kemudian Aquarius, berikut Libra, hadir energi dari Capricorn, energi dari Taurus, dan kemudian ada energi dari Scorpio dan Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.